Kemudian kami dapatkan informasi juga, di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat, seorang Martin Tipagau masih peduli untuk membantu anak-anak sekolah yang kurang mampu, menyekolahkan begitu. Mungkin bisa diceritakan itu, bagaimana itu ceritanya itu? Oh, siap. Baik, memang pendidikan ini rata-rata Papua ya, lebih khusus untuk Papua pedalaman, Papua gunung, itu sulit untuk mendapat pendidikan. Dan setelah saya ikuti masa kecil saya perkembangan pendidikan di daerah saya, dan setelah dari daerah turun ke kota dan kota sampai di Sulawesi, saya renungkan semua. Tetapi anak Papua itu dia mampu, tapi hanya kesempatan yang dia tidak dapat. Maka kesempatan yang tidak dapat itu, saya hadir di situ untuk adik-adik yang tidak mampu, orang tuanya meninggal, terus dari denominasi apa saja. Selama ini kan saya punya, setelah saya naik ketua komisi ya, saya harus siapkan beli tanah di kota Nabire dan buat tempat tinggal untuk mereka, dan sempat saya tanam 700 pohon pisang, dan tanah rumah yang ada itu mereka ambil, olah dan makan sekolah. Puji Tuhan sampai hari ini ada beberapa sarjana yang keluar dari gubuk kecil itu. Itu berapa tahun Abang bina itu? Itu mulai tahun 2012 sampai 2024. Gitu ya? Ya. Terus sampai hari ini juga saya tinggal SD, SMP, SMA saya tampung di situ dan bina. Terus itu ada di kota Nabire bersama dengan saya. Tetapi sekitar 15 orang saya kerjasama dengan salah satu SD Muko di Kabupaten Nabire, tempat ada berpura asrama. Saya titip di situ. Terus ada 25 orang saya kirim ke Jayapura, sekolah SPMA Jayapura, kerjasama dengan guru dan pemerintah provinsi untuk saya titip situ. Terus 7 orang saya titip ke STT Water Post Jayapura, sekolah pendeta, dan 5 orang saya kirim ke sekolah anak Indonesia di Bogor sini. Tapi puji Tuhan lewat 5 orang ini sekarang sudah 93 orang yang ada di sekolah anak Indonesia di Bogor sini untuk kerjasama dengan pemerintah Intan Jaya. Saya kerjasama dengan pemerintah Paniai, ada 7 orang titip ke sekolah presiden di Jakarta sini. Dan terakhir saya kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah, Ibu PJ Ripka Halu. Puji Tuhan anak Intan Jaya 25 orang saya titip di sekolah Jenius di Tangerang. Dan di luar dari itu ada satu-satu, maka kita betul-betul ciptakan sumber daya manusia supaya ke depan itu mereka membangun di negerinya sendiri. Begitu ya? Ya. Sebenarnya apa visi atau cita-cita seorang Martin Tipagau untuk Kabupaten Intan Jaya khususnya di Papua Tengah? Kalau saya lihat Intan Jaya ini daerah konflik, Pak. Tentara Indonesia dan tentara Papua dibilang TPNOPM dan TNI, mereka baku kejar, pendidikan sudah tidak, baku bunuh. Tapi kalau generasi itu putus, tidak sekolah, berarti nanti waktunya mereka 10 tahun ke depan lebih hancur lagi negara ini, mulai dari Intan Jaya. Gitu ya? Ya, maka kita harus generasi ini kita putus, tangkap dan bawa masuk ke sekolah supaya waktunya nanti, bukan saya sendiri pimpinan untuk beberapa tahun ke depan, zamannya mereka itu mereka harus jadi pemimpin dan lewat pendidikan supaya mereka mengatur keamanan di kabupatennya, keamanan provinsi dan negara itu. Begitu ya? Iya. Kemudian Abang juga peduli pada peningkatan kesehatan. Ya. Itu bisa dicerita? Oh, kalau kesehatan, sempat saya ketua DPR bekerja sama dengan dokter saya bawa dokter itu bawa ke pedalaman Papua, ke setiap distrik dan kampung. Dan puji Tuhan mereka punya kelebihan kemampuan yang luar biasa. Mereka
pelayanan obat ke setiap kampung, terus beda minor sehingga banyak yang sembuh, dan itu mulai dari kampung-kampung di bawah, di tenda-tenda, di rumah sendiri operasi, tapi puji Tuhan semua sudah sembuh. Dan sebenarnya kalau tidak bawa dokter itu, orang yang sakit pasien ini butuh uang 15 sampai 20 juta untuk bawa ke kota untuk operasi atau cari obat. Tapi ini kan dokter yang datangkan ke rumah atau tenda-tenda untuk pelayanan kesehatan, sehingga banyak yang sembuh. Dan itu kami berjalan terus.